Gimana kabarnya Bu Sari? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya? Syukur Alhamdulillah, karena ini sudah merupakan PI yang kelima. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah SD Depok 5 ya? Baik, terima kasih Ibu. Proses dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, yang pertama dengan cara observasi Ibu. Observasi, jadi dari pengamatan langsung kita melihat di lapangan apa saja sumber daya atau aset-aset yang ada di sekolah ini. Selain itu, saya juga mengajak diskusi teman-teman, rekan sejawat, serta kepala sekolah. Kemudian saya juga berdiskusi dengan komite dan perwakilan orang tua murid untuk mengidentifikasi aset-aset atau sumber daya apa sih yang dimiliki oleh SDN Depok 5 ini. Baik, apa kendala Ibu atau tantangan Ibu ketika mengidentifikasi aset yang ada di sekolah? Awalnya itu yang diidentifikasi berupa sumber daya yang tampak saja Bu. Jadi yang kelihatan mata gitu, itu yang merupakan sumber daya yang kita miliki. Padahal kalau berdasarkan modul yang kita pelajari yang namanya aset atau sumber daya kan tidak hanya yang tampak saja. Misalnya dari segi kualitas pengajarnya atau sumber daya manusianya. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika dapat mengidentifikasi aset yang ada di sekolah itu? Ketika sudah berhasil mengidentifikasi, ternyata itu merasa senang ya Bu. Ternyata sekolah kita itu aset yang dimiliki tidak hanya sedikit gitu. Namun ada sisi sedihnya juga, ternyata banyak aset yang kita miliki itu belum dikelola dengan optimal gitu. Baik, bagaimana atau hal yang mempengaruhi proses ketika Ibu mengambil keputusan yang ada di sekolah? Dalam pengambilan keputusan kita berpegang pada 3 Bu. Jadi yang pertama, apakah nantinya keputusan itu bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai universal yang kita sepakati gitu ya, kita ikuti. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apakah keputusan kita itu berpihak pada kepentingan murid, dan yang ketiga adalah aspek tanggung jawab. Jadi apapun keputusan yang kita ambil itu tentunya sudah dipikirkan dengan matang segala konsekuensinya. Baik Bu Sari, kita lanjutkan diskusi terkait dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Gimana Bu Sari? Siap ya. Ibu, insya Allah. Bu Sari, apakah sudah membuat program yang berdampak pada murid yang ada di sekolah? Insya Allah sudah Ibu. Apa contohnya itu? Saya ingin membuat puncak akhir tahun Bu. Kalau kemarin puncak tema, yang ini puncak akhir tahun, anak-anak pagelaran akhir tahun. Jadi sedikit ada persamaan dengan kegiatan puncak tema yang saya selenggarakan semester 1. Kalau yang ke depan itu nanti akhir tahun setelah selesai ujian akhir sekolah, nah maka akan membuat sebuah pagelaran Bu, pagelaran untuk penampilan anak dan pamer karya. Gitu. Bu Sari, kita akan diskusi perkembangan komunitas praktisi. Gimana Bu Sari? Ya, siap, lanjut Ibu. Siap. Oke, baik Bu Sari. Terkait dengan komunitas praktisi, apakah Ibu sudah merintis? Sudah Bu, kebetulan. Apa itu? Jadi saya ingin membuat komunitas praktisi sains dan seni di sekolah SD Depok 5 ini. Iya, SD Depok 5. Nah, peran Ibu sebagai apa itu? Saya sebenarnya pembimbing nantinya. Pembimbing ya, nanti yang memang saya juga yang menggagas ya Bu, komunitas itu sekaligus terjun sebagai pembimbing. Kalau untuk teman-teman sejawat, kita bersama-sama belajar membuat media pembelajaran dengan IT gitu ya Bu. Jadi biar bisa menyajikan pembelajaran lebih menyenangkan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati Kumalasari. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Depok 5, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini saya sebagai observer pembelajaran di dalam kelas. Di sebelah kanan saya ada Ibu Budiwati sebagai pengajar praktik sekaligus observer dalam kegiatan wawancara pasca observasi pembelajaran di dalam kelas.
Sedangkan di sebelah kiri saya ada Ibu Oktaviani sebagai guru yang diobservasi dalam pembelajaran di dalam kelas. Beliau mengajar kelas 4 di SDN Depok 5. Materi yang disampaikan ketika pembelajaran kemarin adalah tentang percobaan magnet mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okta. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Sari. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat. Alhamdulillah, di sela-sela kegiatan yang padat ya Bu, alhamdulillah Ibu bersedia meluangkan waktu untuk kita bisa melakukan pembicaraan pasca observasi pembelajaran kemarin ya. Terima kasih Bu Sari. Bagaimana kemarin setelah melakukan pembelajaran di kelas, perasaannya bagaimana? Perasaannya cukup memuaskan, tapi memang dalam setiap pembelajaran pasti ada kekurangan, dan kekurangan itu saya harapkan bisa saya tingkatkan lagi dan saya perbaiki. Alhamdulillah ya, kemarin saya lihat juga dalam proses pembelajaran lancar ya, anak-anak juga kondusif begitu ya. Nah, coba kemarin itu Bu Okta pembelajarannya tentang apa sih Bu? Materi ilmu pengetahuan alam, materi tentang magnet, sifat-sifat dari magnet. Alasannya apa itu? Kok Ibu jadi memilih materi coaching yang ya? coaching itu? Ya, jadi yang namanya coaching itu Ibu kan dari materi yang dipelajari itu kita bermitra ya, sejajar ya antara kita dengan yang di coaching. Tapi terkadang itu atau bahkan seringkali kita sulit untuk tidak menggurui gitu teman yang kita coaching gitu. Jadi untuk bermitra itu sulit sekali karena kita udah terbiasa untuk memberi solusi. Padahal kita kan tidak boleh memberi solusi ketika coaching. Bagaimana kita mengajukan pertanyaan pemantik agar si teman yang kita si coachingnya itu bisa mengungkapkan sendiri kan solusi yang ada dalam diri gitu. Tapi seringkali dalam coaching itu udah kita terlarut gatal aja pingin memberi solusi gitu. Oke, baik Bu Sari, untuk diskusi selama 3 jam kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini ada hasil bermakna tentunya untuk kita semuanya dan untuk sekolah Bu Sari juga ya. Dan kita jangan lupa selalu rajin literasinya harus ditambah terus, semakin paham, semakin dipraktekkan, selalu bisa berbagi kepada teman yang ada di sekolah ya, rekan sejawat itu jangan lupa itu.